Langsung ya. Langsung ya kan? Tanya kali kan. Halo, malam teman-teman. Perkenalkan saya James. Saya Sugiarto. Saya Willy. Saya Aaron. Saya Charles. Saya Kevin. Hari ini kita akan menginterview salah satu pelaku UMKM. Ini untuk pelajaran. Sore kak. Izin nih mau interview nih. Kakak atas nama siapa ya? Anggi. Kak Anggi ya. Wah. Udah berapa lama nih kak kira-kira buka usaha ini ya? Sekitar hampir 9 tahun. Wow, hampir 9 tahun. Cukup lama guys. Oke. Kak, udah berkeluarga? Alhamdulillah udah. Selain di sini nih, cabangnya di mana aja gitu? Apa di dekat Umpri ini aja? Belum ada, masih di sini. Oh, belum ada. Oke kak, selanjutnya saya mau tanya kak. Kakak buka usahanya dari kapan ya kak? Dari kapan? Kalau tahun sekitar tahun 2015 sampai sekarang. Kira-kira untuk omsetnya satu bulan gitu dapat berapa ya kak? 1 bulan berarti kita buat Estimasi aja ya? estimasinya satu hari paling sedikit 5, berarti sekitar 30 ya. 30 sampai 35 gitu. Berapa modal awal ya pas kakak bangun usaha ini? Berapa ya? Lupa lah. Pas awal-awal. 150 ke 200 ada. Ya. Jadi sejauh ini pas kakak menjalankan usaha ini pernah mengalami kerugian? Kalau ada berapa ya kak? Kerugian. Kalau kita cerita kerugian ini sebenarnya apalagi waktu kayak anak kuliah nggak masuk itu kerugiannya banyak. Jadi perkiraannya itu kalau dari berasnya yang harusnya kita masaknya itu di 60 kilo jadi 40, berarti kan 20 kilonya kan berkurang gitu. Jadi ini tokonya ini dibukanya Punten, Mamang. sampai tutup. Dari kita openingnya itu dari jam 8 sampai jam 10. Jam Yes. 10 malam. 10 malam aja ya. Ya sehabisnya gitulah, cuman dia maksimalnya itu jam 10. Agus lapar bu. Itu biasanya rame-rame itu biasa sekitar jam berapa gitu? Waktu makan siang, malam gini kan menjelang Isya, gitulah dari waktu makan siang malam gitu. Normal sih, biasa sih restoran kan, rumah makan jam makan siang sama jam makan malam. Kakak kan kalau buka usaha ini kan dari 2014 sampai sekarang kan kak. Nah itu kan pasti kan ada perubahan gitu. Apalagi waktu 2020 kan, waktu COVID itu kan banyak usaha kan turun ya, sampai bangkrut. Ini kalau kakak dari usaha kakak sendiri, kakak hadapin apa sih selama COVID? Kita tetap buka, berjalan seperti biasa, cuman memang kalau untuk penjualan ya jauh menurun. Tapi kalau untuk operasional kita tetap operasional. Waktu selama 2 tahun COVID itu kita tetap jualan. Tapi keuntungannya pasti udah nggak stabil atau kerugiannya atau jauh gitu dari biasanya ya? Jadi dari 100% itu sekitaran 45% aja gitu. Jadi efeknya gitu. Jadi kak awal mula rintis usaha itu gimana kak? Rintis usaha. Gimana ya? Kita mulai usaha ya. Konsepnya apa? Kan gitu ya kan. Konsepnya apa? Mau jualan di mana? Kalau kita mau buka rumah makan, konsepnya rumah makan Padang ya gini gitu. Kalau untuk awal mulanya apa? Duit lah modalnya, ya kan? Kalau awal mulanya ya duit modalnya gitu. Ada kendala nggak kak selama ngejalani usaha ini? Sering, kalau kendala ada aja. Cuman kalau kita yang namanya usaha, dia itu bukan tentang siapa yang paling laris, tapi siapa yang paling bisa bertahan. Tuh, kalau usaha ada aja lah kendalanya, ya kan? Kayak ini Umpris malam libur kalian hampir 3 bulan kan? Nah itu mempengaruhi. Gitu. Kak, sejauh inilah usahanya. Apakah ada pesaing-pesaing gitu yang daerah sini? Kalau pesaing, apalagi semenjak Unpri ini ada di sini, ya banyak.
Contohnya seperti di sebelah yang ada biliar kan, yang di depan kita. Jadi itu sebelum kampus ini pindah ke sini jauh lah dibandingkan sekarang ini. Itu hampir rata semua di sini saingan. Ya namanya juga orang kan, namanya UMKM kan, semua orang juga bisa gitu. Kalau banyak lah saingannya. Jadi Kak, inovasi atau strategi apa aja tuh Kak yang dipakai buat melawan mereka itu? Kalau di kita, kalau di La Pesalero ini apa ya? Alhamdulillahnya mungkin yang buat kita bertahan itu karena cukup lama di sini aja. Satu, dan lagi mungkin ya yang kedua udah dikenal orang kan, dan ya rasanya sejauh ini sih alhamdulillah masih dibilang enak gitu. Itu sih kalau strateginya itu aja. Berarti itu waktu kita menetap di sini itu penting lah ya Kak? Penting sekali lah. Relasi lah terpenting. Iya, ramah tamah kedua. Apalagi untuk anak-anak kampus ini kan, usia masih muda-muda. Kalau kita nggak sabar, kalau kita nggak ramah kan gitu ya, pasti mempengaruhi, ya kan? Iya. Anak-anak pubernya emosional kali ya. Apalagi tahun-tahun sekarang kan, udahlah. Ini saya kupas dikit lagi lah Kak. Kak, ini apa tadi Kak? Kak, aku kupas dikit lagi nih Kak. Selain jualan gini aja, offline gini aja, apa ada jual-jual entah promosi di platform atau Instagram, Facebook gitu? Belum ada sih, belum ada. Paling belum ada, sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada ya. Terbilang monoton lah ini, monoton, dia nggak berkembang karena cabangnya pun belum ada. Gak ingin nyoba gitu Kak, ngepost di Instagram, Facebook gitu? Kalau sejauh ini sih di era tahun yang kayak gini tuh sebenarnya belum cukup berani, gitulah. Ya belum cukup berani. Kak mau bertanya, kakak buka usaha ini ada dimasukkan di aplikasi online gitu gak? Macam Grab atau Gojek apa Shopee gitu gak? Belum ada. Belum ada? Nggak ada rencana taruh gitu kak? Masih offline aja. Iya. Belum ada rencana untuk taruh di aplikasi gitu? Pasti ada rencana, cuma belum dimulai aja. Waktu dari awal sampai sekarang kakak buka usaha ini ada dapat bantuan dari bank nggak kak? Pinjaman modal gitu? Ada, pastilah ada. Iya. Dari bank mana itu kak? BRI ya. Iya. Kapan itu kira dulu dapatnya kak? Udah berapa tahun lah. Tahun berapa lah itu dana kur lah, UMKM kan memang ada mereka yang ada ininya kan. Kemudian BRI. Kalau misalnya dari aku nyobainnya sih tadi makanannya sih sebenarnya enak banget ya. Jadi kita reviewnya sih bagus ya. Kita cukup puas sebenarnya. Cuman ya kan banyak pelanggan kan udah pernah makan di sini. Jadi aku mau nanya itu kakak, kira-kira orang review makanan di sini tuh reviewnya baik atau buruk gitu ya kak? Alhamdulillah sejauh ini sih baik. Sejauh ini baik gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang reviewnya jelek itu kakak nanggepinnya gimana sih? Yang pasti kita bertanya dulu kekurangannya di mana, kendalanya apa gitu. Pasti ya kita mencoba memperbaikinya lah. Ya misalkan dengan mengganti ulang, tidak perlu membayar gitulah. Sesuai sama slogannya yang ada di atas berarti. Jadi kakak selama udah berjualan udah lama gini, kakak ada kepikiran nggak untuk buka cabang di daerah gitu? Kalau ada, kakak maunya di daerah mana? Kalau ada rezeki lebih pasti ada. Namanya usaha ya kan. Pasti kita pengen berkembang ya kan.
Jadi kalau misalnya kamu bertanya di mana tempatnya, yang pasti daerah-daerah yang seperti inilah, di mana ada di situ ada universitas, ya kan, yang banyak anak kosnya, yang pasti gitu kalau untuk usaha. Kalau kakak sendiri kan ya bisa dibilang pemain lama ya di UMKM. Kalau misalnya yang buat yang baru-baru mau buka nih UMKM, kira-kira tips atau pesan-pesan dari kakak apa sih? Untuk pemula, kalau untuk pemula maksudnya gimana nih motivasi? Maksudnya misalnya ada yang mau membuka gitu usaha UMKM-nya gitu, kan mereka kan baru pertama kali mau coba. Nah pasti mereka kayak ada takut-takut atau ya ragu untuk mencoba gitu. Nah kira-kira motivasinya apa sih kak? Pantang menyerah. Apalagi di saya, ya kan? Jadi segala macamnya itu banyaklah yang namanya UMKM ini ya, banyak cobaannya. Yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau untuk usaha itu tentang siapa yang paling bisa bertahan. Nah, siapa yang paling bisa bertahan, bukan yang paling laris. Siapa yang paling bisa bertahan. Nah, motivasinya itu aja. Siapa yang paling bisa bertahan. Berarti ya harus tahan mental juga ya, apalagi kalau lagi situasinya rugi gitu ya, itu mental paling butuh sebenarnya sih. Dalam 4 bulan nggak bergaji, dalam 4 bulan nggak ada gaji, malah utang yang ada, jadi mental. Jadi tentang siapa yang paling bisa bertahan kalau untuk usaha. Oke kak, dari yang semua lauk yang kakak jual punya itu berkisaran harganya berapa aja ya kak? Nggak mahal kita. Kalau untuk paket lengkapnya itu hanya 11.000 dibungkus. Kalau untuk dine in-nya itu cuma 12.000. Jadi kalau misalnya untuk harga per piecesnya 7.000 sampai 8.000 aja, sampai 10.000. Oh berarti lauknya aja ya kak? Oh. Itu 7.000 sampai 10.000. Udah sesuai budget ya, anak kampus banget berarti harganya. Bagus banget kan. Oke kak, nah sekian dari pertanyaan-pertanyaan kami. Kami mengucapkan sama kakak banyak terima kasih ya kak. Sukses terus usaha. Sukses terus ya kak. Semangat juga buat kalian ya. Ya, oke kak. Terima kasih kak. Oke.